kami akan menjelaskan tentang bagaimana kinerja perusahaan PT Semen Indonesia dan bagaimana pendapat kami mengenai prospek saham PT Semen Indonesia ke depannya. Nah, sebelumnya perusahaan apa sih PT Semen Indonesia itu? Jadi, PT Semen Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi semen di Indonesia yang didirikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama yang didirikan di Gresik. Nah, PT Semen Indonesia ini juga merupakan perusahaan BUMN pertama yang melakukan go public. Dan sebelumnya perusahaan ini memiliki nama PT Semen Gresik. Namun pada tahun 2013 berubah nama menjadi PT Semen Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa makronya. Kita lihat dari sisi nilai tukarnya. Jadi, selama 10 tahun terakhir, nilai tukar rupiah terhadap USD ini terus melemah hingga mencapai 14.250 pada tahun 2019. Nah, karena nilai tukar yang terus melemah, hal ini berakibat pada sektor ekspor dan impor. Dari segi ekspor akan berdampak pada perusahaan besar, karena perusahaan besar akan mengalami penurunan permintaan pangsa pasar. Nah, hal ini juga berdampak pada PT Semen Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, PT Semen Indonesia mengalami penurunan laba. Penurunan laba ini dikarenakan adanya penurunan permintaan masyarakat terhadap pembelian semen. Namun, PT Semen Indonesia tetap akan meningkatkan volume penjualannya agar dapat meningkatkan laba dari tahun ke tahun. Analisa industri, Indonesia memiliki 9 industri, dan semen Indonesia tergolong pada industri dasar dan kimia pada subsektor semen. Jika dilihat pada grafik JCI di tahun 2018 hingga 2019, seluruh industri di Indonesia mengalami fluktuasi. Namun, industri dasar dan kimia mampu bertahan dan bersaing hingga mencapai posisi di peringkat pertama tahun 2018, namun turun menjadi peringkat kedua di tahun 2019 setelah sektor keuangan. Dan juga jika dilihat pada grafik JCI, industri dasar dan kimia selalu berada di atas grafik JCI. Nah, ini dapat dikatakan bahwa industri dasar dan kimia memiliki prospek yang bagus di masa depan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kinerja PT Semen Indonesia pada tahun 2017, 2018 sampai 2019. Hampir pada semua aspek dalam keuangan mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti revenue, COGS, expense, aset, dan liabilitas. Kemudian jika kita lihat di free cash flow to firm, juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk residual income mengalami peningkatan pada tahun 2018, kemudian turun pada tahun 2019. Selanjutnya, jika kita lihat nilai intrinsic value dan harga saham pada tahun 2017 sampai 2019, juga dapat disimpulkan bahwa ketiga tahun ini mengalami overvalue. Kemudian untuk price earning ratio dan price to book value memiliki angka yang sangat bagus sekali bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. Yang terakhir adalah teknologi disruptif. Perusahaan ini telah menerapkan teknologi disruptif, dibuktikan dengan berbagai penghargaan karena selalu berinovasi dalam berbagai bidang. Halo, aku Tasyani. Jadi hari ini aku mau sedikit ngebahas tentang good corporate governance dan corporate social responsibility dari PT Semen Indonesia. Menurutku, kinerja perusahaan PT Semen Indonesia pada 10 tahun terakhir dapat dikatakan baik, dan untuk perkembangan sahamnya juga oke. Dalam 10 tahun terakhir, COGS dan revenue terus meningkat, dan pada tahun 2019, revenue dari PT Semen Indonesia mengalami peningkatan sebesar 31,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, total aset dan presiden juga terus meningkat. PT Semen Indonesia juga memperoleh sertifikat ISO 1992 di pabrik 1, 2, dan 3 di Tuban dan pabrik 1, 2 di Gresik. Yang pertama, kita bakal ngebahas tentang good corporate governance. Semen Indonesia memiliki komitmen untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika dalam menjalankan usaha dan aktivitas bisnisnya, serta mengimplementasikan tata kelola perusahaan atau good corporate governance secara konsisten berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Dalam melaksanakan good corporate governance, PT Semen Indonesia memiliki dasar pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 MBU Tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan, dan masih ada 3 lainnya lagi. Good corporate governance PT Semen Indonesia memiliki kode etik yang wajib dipenuhi oleh semua insan perusahaan seperti integritas dan komitmen, taat terhadap peraturan dan hukum, dan lain-lain. Selain itu, ada juga whistleblowing system,
berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikat baik tanpa mencoreng data pribadinya. Dan untuk penilaian penerapan Good Corporate Governance ada penilaian dan evaluasi. Hal ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan dan penerapan dari Good Corporate Governance. Pada tahun 2011, Good Corporate Governance PT Semen Indonesia mendapat penghargaan dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award 5 tahun 2019 yang bertema Consistency of Good Corporate Governance, Implementation for Sustainable Growth and Leading in Global Competition sebagai Best Right Shareholders. Semen Indonesia juga menerima sejumlah penghargaan internasional. Yang kedua, kita bakal ngebahas tentang Corporate Social Responsibility. Semen Indonesia terus berusaha untuk berinovasi dan berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga sasaran dari program CSR ini sesuai dengan yang diharapkan. Semen Indonesia juga membuat harmonisasi 5P, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Dan ada juga program blueprintnya, yaitu si cerdas untuk program pendidikan, si sehat untuk program kesehatan, si lestari untuk program lingkungan, si peduli untuk program bantuan sosial, dan yang terakhir si mandiri untuk program pemberdayaan petani atau masyarakat sekitar. PT Semen Indonesia juga memiliki program lainnya untuk corporate social responsibility-nya. Ada lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, sosial dan pemasyarakatan, dan yang terakhir ada konsumen. Untuk berita CSR PT Semen Indonesia pada tahun 2017 dan 2018, Semen Indonesia membantu meminjamkan dana bagi orang yang baru memulai usahanya. Salah satunya Pak Gito, pemilik UD Kopi Tiga Putra yang awalnya diberikan pinjaman oleh PT Semen Indonesia sebesar 30 juta untuk membeli alat penggiling kopi. Hingga saat ini, usaha Pak Gito sudah mencapai Blora, Pati, Jepara, dan Surabaya. Dan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, Semen Indonesia banyak membantu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan, seperti memberi beasiswa hingga pelatihan soft skill, salah satunya di Tuban. Semen Indonesia juga berfokus pada program blueprintnya. Sekian pembahasan dari PT Semen Indonesia. Terima kasih. Opini saya mengenai prospek saham PT Semen Indonesia ke depannya. Jadi, walaupun PT Semen Indonesia pada tahun 2019 tercatat mengalami penurunan laba, namun menurut saya prospek saham PT Semen Indonesia masih positif ke depannya. Karena program transformasi pembiayaan yang dilakukan oleh perseroan dinilai dapat meningkatkan profitabilitas dengan potensi penciptaan sinergi dari merger yang dinilai memiliki nilai yang lebih menarik. Dan juga perusahaan PT Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN. Jadi menurut saya saham PT Semen Indonesia masih layak dibeli untuk para investor. Opini saya terhadap saham SMGR di tahun 2019, menurut berita dari CNBC Indonesia, Semen Indonesia termasuk pada 27 emiten blue chip dengan kinerja yang positif. Jika dilihat dari segi industri selalu berada di atas DJI, dan ditambah Semen Indonesia selalu berusaha terbaik untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, good corporate governance, dan competitive advantage, dan lain-lain, menurut saya prospek saham SMGR ini cukup baik dan menjanjikan untuk dijadikan tempat berinvestasi. Oleh para analis, saham SMGR ini di bulan April 2020 dan sebelumnya disarankan untuk dibeli pada harga 9.700, dan terakhir di tanggal 4 Juni 2020 juga disarankan untuk beli di kisaran harga 10.600 hingga 11.200. Sehingga saya mengambil kesimpulan SMGR masih sangat direkomendasi untuk beli meskipun pembangunan usaha tertunda, tetapi di masa depan infrastruktur pasti akan berjalan kembali karena itu adalah salah satu kebutuhan pokok, yaitu pakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai opini saya terhadap kinerja PT Semen Indonesia. Perusahaan ini bergerak pada bidang persemenan, yang mana di Asia Tenggara PT Semen Indonesia merupakan produsen semen terbesar. Di Asia Tenggara sendiri, di ASEAN, mayoritas negaranya adalah negara berkembang, yang mana masih banyak sekali rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Oleh karena itu, PT Semen Indonesia ini merupakan PT yang menurut saya sangat bagus untuk kinerja kedepannya karena bahan baku semen sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Dan jika kita sudah melihat kinerja-kinerja yang disampaikan, PT Semen Indonesia ini juga sangatlah bagus
bagus. Dari tahun 2017, 2018, 2019 pada laporan keuangan dan lain sebagainya, perusahaan ini juga sangat bagus. Jadi kesimpulannya, PT Semen ini menurut saya dari tahun ke tahun akan terus berkembang karena Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN Indonesia yang juga merupakan produsen terbesar semen di Asia Tenggara. Terima kasih. Selanjutnya, opini saya terhadap saham PT Semen Indonesia sangat recommended karena selama ini Semen Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, selalu mengikuti aturan hukum yang ada. Buktinya pada tahun 2020 kuartal 1 banyak investor asing yang berburu